Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Obras. Gimana? Mungkin sehat semua ya di rumah ya, harapannya sehat terus. Saya mau cerita sedikit nih, kenapa sih Obras, segmen Obras yang saya biasa sampaikan di YouTube, di Instagram, kan biasanya tuh tentang anak tuh, kesehatan anak gitu ya. Tapi sebenarnya filosofi dari acara ini, konten ini tuh ada 3 hal, nggak hanya kesehatan anak. Ada lifestyle, ya kan? Lifestyle tuh bisa kayak sekarang ini, filosofi hidup, tentang jalan-jalan, Obras jalan-jalan, biar kita tuh terbuka mindsetnya, hati, pikirannya. Karena kan kadang-kadang dalam pengasuhan anak, parenting itu juga butuh pikiran yang seger gitu kan. Jadi butuh suasana baru, jadi saya coba kasih suasana-suasana baru. Termasuk tentang filosofi hidup. Kenapa kok saya suka filosofi hidup atau sudut pandang? Karena gimana ya, karena kita itu biar bisa memaknai gitu loh. Sebenarnya hidup itu seperti apa sih gitu loh. Jadi nggak hanya asal berlalu aja gitu loh. Karena kalau kita bisa memaknai, harapannya kita bisa lebih memahami apa yang terjadi ke kita, dan kita bisa lebih positive thinking, bisa menginspirasi orang. Oke, tujuannya seperti itu. Jadi seperti yang saya share di Instagram beberapa waktu yang lalu, saya pun sempat bikin sayembara gitu ya. Jadi kan saya bilang gini, setiap manusia pasti ada sisi baik, nyaman, nyebelinnya, ya kan? Manusia pasti ada kan sisi nyamannya, ada tuh sifat baiknya, sisi jeleknya, sisi jutekinnya, ngeselinnya, betein banget lah tuh pasti ada. Tapi ketika kita mencintai atau menyayangi seseorang, pasti ada alasannya kan, meskipun tadi tuh karakternya orang tuh kan beda-beda ya. Jadi saya tuh kepingin saya pengen survei aja sih sebenarnya dari sudut pandang sobat-sobat semua, dengan latar belakang manusia yang begitu seperti itu. Sedangkan kalau kita menyayangi dan mencintai seseorang, mungkin pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, saya ingin tanya, kenapa Anda memilih dia? Ya kan? Kenapa harus dia? Itu hashtagnya ya kemarin ya. Ternyata itu yang respon banyak banget nih. Ada banyak banget, ada ratusan. Nggak nyangka, ternyata saya tuh ingin mencoba belajar sih gimana mengasah sudut pandang. Mencoba kita tuh berbagi sudut pandang, perspektif tentang segala hal kehidupan kita sehari-hari. Biar kita lebih bisa respect pada orang. Kita bisa menghargai, terinspirasi dari sudut pandangnya orang. Itu sebenarnya tujuan yang ingin saya hadirkan di sini. Dan dari jawaban-jawaban ini saya akan pilih 4 jawaban yang paling menarik yang menurut saya. Karena tiap orang pasti punya jawaban sendiri-sendiri ya, subjektif karena sudut pandang. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Ini ada yang menarik. Memang jawabannya nggak susah sih. Kenapa kok harus dia ya? Karena kita bertanya, kenapa harus dia? Kenapa harus Anda? Kenapa? Kenapa kok nggak orang lain gitu loh? Anda menyayangi saya, mencintai saya, kenapa harus saya? Kenapa nggak orang lain gitu loh? Anda nggak kenal saya, Anda nggak tahu saya, tapi kenapa kok saya? Masalah watak aja kadang-kadang kita 1000 tahun kenal aja belum tentu loh kita mengenal wataknya, ya kan? Jadi, kenapa saya? Karena kalau menurut saya sih, ya memang ada hal yang nggak bisa dijelaskan kata-kata. Kalau saya sih itu gitu. Jadi saya memilih 1 dari 4 yang terbaik. Yang pertama dari The Real Damais. Itu menurut saya jawabannya sangat keren banget sih. When I love someone, I don't need to have a reason why I should. Kinda sincere or unconditional. Jadi ya memang ketika kita sayang cinta itu kita nggak perlu alasan gitu loh. Why gitu, nggak perlu alasan gitu loh. Yang penting kita tulus tanpa syarat. Ini keren banget sih. Saya suka gitu loh. Sependapat dengan dia saya. Jadi ini yang memenangkan voucher itu ya. Kan kita kan ada sayembara kecil ya. The Real Damais. Oke. Yang berikutnya, yang kedua adalah dari Mira Abdad. Ya, dia bagus banget menurut saya. Karena dengan cintanya, saya menyadari bahwa cinta sejati bukanlah fana, melainkan ada. Jadi sebenarnya beliau ini lebih cenderung ke merasakan gitu loh. Dia bisa merasakan, kok saya bilang sih merasakan adanya cinta itu dari apa yang dia perbuat mungkin ya, dari pasangannya tersebut. Ada, berwujud gitu loh. Ini keren banget. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang menurut saya keren banget, yaitu dari Citra Christy. Simply no reasons, love doesn't need any excuse, it just happens. Ya bener sih, tiba-tiba gitu loh, tanpa harus ada alasan gitu loh. Jadi memang ya
Ya benar gitu loh, bagi teman-teman, sobat-sobat semua yang merasakan, ya kan, cinta ini kan nggak hanya dengan pasangan, bisa dengan siapa aja, dengan sahabat, dengan teman. Kadang-kadang kita nggak ada no reason gitu loh, it just happens gitu loh. Yang terakhir, yang paling menarik menurut saya adalah dari Anggunita _2692 mengatakan bahwa cinta tidak butuh alasan karena cinta bukan sebuah alasan. Saya suka jawaban yang terakhir ini, keren banget, dalam banget sih. Memang benar bahwa cinta itu memang bukan alasan ya gitu loh ya. Karena kita itu kalau mau mencintai seseorang itu harus tulus kan. Tulus tuh berarti kita harus penuh cinta dulu. Berarti kita harus cinta dengan diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita tuh belum cinta ke diri kita sendiri, lalu kita tuh mencintai orang. Nanti jangan menaruh cinta kita kepada orang lain, tapi taruh diri cinta itu kepada diri kita sendiri, ya kan? Dan jangan merasa kebahagiaan kita itu ada di orang lain, nggak boleh. Kebahagiaan itu harus di diri kita sendiri. Jadi orang itu hanya untuk melengkapi, biar lebih bahagia, ya kan? Dan saya setuju banget dengan 4 ini paling keren, bukan yang lain nggak keren ya, tapi ini saya pilih yang paling menarik gitu. Cuma saya agak terkejut ya dengan yang lainnya. Ada yang masih mungkin, kalau menurut saya dari sudut pandang, boleh dong kita berbagi sudut pandang. Masih ada yang memaknai bahwa mencintai seseorang atau menyayangi seseorang itu dengan sudut pandang yang kalau menurut saya kurang pas sih ya. Kita kan membahas sudut pandang, perspektif tentang filosofi hidup ya. Ada yang berkomentar bahwa karena di titik terendah saya, dia mampu menerima saya sepenuhnya. Harusnya sih nggak boleh di titik terendah ya. Kita tuh tadi, kalau prinsip saya sih, kalau kita tuh mau mencintai seseorang, kita harus fully love dulu gitu ke diri kita sendiri gitu loh. Kita harus happy dulu gitu loh. Jangan sampai kita dalam kondisi jatuh terus untuk melengkapi kita butuh orang biar kita bahagia, nggak bisa. Karena pada akhirnya kita juga akan bakal sendiri, dan pada akhirnya orang itu hanya melengkapi kebahagiaan kita. Kita nggak bisa loh menaruh sebagian kebahagiaan kita kepada orang lain. Nanti kalau orang itu pergi gimana? Galau nanti. Ya kan? Ada juga lagi galau nih. Aku mencintai seseorang karena dia juga berusaha. Ya kan? Ya gimana ya? Sebelum orang lain berusaha untuk Anda harus berusaha dulu untuk diri Anda sendiri gitu loh. Gimana Anda membuat Anda cinta dengan diri Anda sendiri gitu kan? Ada juga nih, karena bisa menjadi trigger dalam mengejar kesuksesan. No, kalau saya kurang setuju. Kesuksesan itu karena diri kita sendiri, jangan karena orang lain. Nanti kalau orang lain pergi, gimana? Hilang suksesnya, triggernya? Enggak dong. Trigger, kebahagiaan itu harus datang dari kita sendiri. Kebahagiaan itu datang dari kita sendiri gitu loh. Orang lain harus melengkapi, ya kan? Kita jangan bergantung dengan orang lain. Ada yang galau juga nih, karena dengan ketulusan hati yang dalam. Jadi dia tuh mencintai seseorang karena dengan ketulusan hati yang dalam. Tapi saya lagi galau, ini berarti nggak konsisten ini ya. Kalau dia memang tulus itu kan tanpa syarat ya. Tulus itu tanpa ada rasa memiliki, tanpa ada rasa ingin mengubah, ya kan. Tetap harus ada pakemnya kan. Jadi nggak usah galau. Ini diselesaikan dulu konflik intern dirinya sendiri gitu. Insya Allah pasti akan menemukan cinta sejatinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi, bahwa memang benar. Kalau menurut saya sih, kita itu kalau mencintai seseorang, menyayangi seseorang itu ada kalanya tuh kita nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Apalagi kita harus ditanya, kenapa harus dia? Kenapa harus Anda? Kita kadang-kadang nggak bisa menjawab. Karena memang kadang-kadang itu kita hanya bisa merasakan. Mungkin itu disebut dengan chemistry ya. Tanpa alasan, tanpa reason, baru pertama kali ketemu mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin udah lama ternyata baru menyadari. Jadi memang itu karena kata-kata itu terbatas gitu. Nggak selamanya bisa menjelaskan apa yang kita rasakan. Tanpa bisa mengungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa merasain gitu. Jadi mungkin itu sih. Semoga dari sudut pandang teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya, dari sudut pandang saya, kita bisa berbagi perspektif, berbagi sudut pandang ini bisa menginspirasi, bisa membuka mindset kita semua untuk selalu berpikir positif dan saling menyayangi diri kita sendiri dan orang lain. Oke, biar kita nanti bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengasuh anak atau bertoleransi dengan orang lain, kita bisa lebih baik. Oke, semoga menginspirasi, semoga sehat semuanya. Salam cinta untuk semuanya, salam sayang untuk semuanya, salam sehat dari saya. Assalamualaikum.